Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Al-Kautsar 1-3. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Barokah, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW. Mana Pak RW? Oh situ, pindah tempatnya. Bapak-bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, semoga yang hadir insya Allah mendapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita malam ini akan mengupas satu kitab, namanya Mishkatul Anwar, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, tentang hikmah dari pelaksanaan ibadah korban. Apa hikmah dibalik ibadah korban itu? Bapak Ibu, kalau tidak ada halangan, insya Allah dan mudah-mudahan tidak ada perbedaan pendapat kita umat Islam di Indonesia, tanggal 17 Juni akan bertemu dengan Yaumil Akbar. Hari sebelumnya tanggal 16 insya Allah wukuf di Arafah. Kenapa disebut dengan Yaumil Akbar? Ada 3 alasannya. Yang pertama adalah hari itu kita bertakbir lebih banyak dan lebih lama dibanding Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita bertakbir berapa hari? 3 hari. Oh, 3 hari Pak. Kalah Pak RW. Kalau Idul Fitri satu hari. Kalau Idul Adha 4 hari. 10 Zulhijjah ditambah dengan Yaumul Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau kita punya duit adanya pada tanggal 13, maka kita boleh berkorban di hari keempat Idul Adha.
itu hari terakhir. Tapi kalau dapatnya malam baru ketemu kambing, di malam ke-14 Zulhijjah baru kita memotong kambing, maka tidak disebut dengan kurban karena waktu sudah lewat. Jadi alasan pertama, kita bertakbir lebih lama dibanding dengan Idul Fitri. Yang kedua, kenapa disebut dengan Yaumil Akbar? Karena hari itu terjadi perkumpulan besar terbanyak di dunia, dan belum ada amal ibadah apapun, termasuk agama-agama di luar Islam, berkumpul sebanyak pelaksanaan ibadah haji. Tapi sayang sampai sekarang belum ada dari dunia memberikan Nobel atau Guinness Record kepada umat Islam karena banyaknya perkumpulan dalam waktu pelaksanaan ibadah haji. Padahal sebenarnya itu perkumpulan terbesar, layak diberi rekor. Iya kan? Yang ketiga, kenapa disebut dengan Yaumil Akbar? Karena pada hari itu dan hari tasyrik terjadi penyembelihan hewan ternak terbanyak di dunia. Itu pun juga tidak mendapat rekor. Minimal di Indonesia tidak mendapatkan rekor muri, karena kita terbanyak umat Islam memotong hewan pada hari itu. Bayangkan, satu masjid saja minimal 10. Di Al-Barokah berapa biasanya? 12 sampai 14 ekor. Kita ratakanlah 10. Masjid dan musola di Pekanbaru lebih kurang 600-an. Jadi kalau masing-masing kita bulatkan 10 ekor, di Pekanbaru ini lebih kurang 6.000 hewan ternak disembelih. Satu hewan ternak itu berapa kilo, berapa ton daging hari itu dibagi-bagikan. Dan itu tidak terjadi dalam event apapun dan kegiatan apapun kecuali ibadah korban di hari Idul Adha. Maka disebutlah dengan Yaumil Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai kajian ini dengan dalil ambil dalam pertama surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, telah memberikan engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar itu asal katanya katsar, kasir, artinya banyak. Tapi dalam tafsir arti Al-Kautsar adalah berlimpah. Nikmat rezeki harta berlimpah. Dominan maksud di sini adalah harta. Karena memang yang akan dikorbankan itu adalah harta. Berlimpah artinya adalah sudah cukup untuk makan. Bulan Zulhijjah itu duit kita sudah cukup untuk makan, cukup untuk sandang, pangan, papan. Kendaraan ada, tempat tinggal ada. Walaupun kontrak, tapi ada, layak kita tinggal. Lalu masih tersimpan duit, uang, baik di rumah maupun di tabungan. Uang itu melebihi 1 ekor kambing. Itu namanya Al-Kautsar. Orang yang dapat seperti ini nikmat Allah, diberi tugas oleh Allah, fasholli li rabbika wanhar. Maka
Kata fa di situ dalam kaidah bahasa Arab adalah fi'il amar. Fi'il amar itu Bapak Ibu bahasa kitanya perintah dari Allah. Dalam kaidah usul fiqih, al-aslu fil amar lil wujub. Asal muasal perintah dari Allah hukumnya wajib. Sebab itu dari bahasa ini Imam Malik mengatakan kata-kata fasolli li rabbika wanhar artinya adalah maka wajiblah engkau sholat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, dan berkorbanlah. Waw situ waw atof, artinya kedudukan perintah sholat sama dengan perintah berkorban. Kata Imam Malik, didukung dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man wajada sa'ah, barang siapa yang mempunyai kemampuan Al-Kautsar tadi, falam yudhi, tapi tidak mau menyembelih hewan ternak, fala yaqrabanna musallana. Kata fala di situ artinya maka janganlah. Itu namanya kalimat larangan, maka janganlah. Tak usah. Jangan sekali-kali, bisa diartikan begitu. Fala yaqrabanna, jangan sekali-kali mendekat-dekat musallana, tempat kami sholat. Ulama tafsir hadis mengatakan maksud sholat di situ adalah Idul Adha. Makna ayat hadis ini adalah saat orang pergi ke lapangan atau ke masjid waktu Idul Adha, berbondong-bondong, kita ikut, sedangkan kita mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, itu diusir oleh Nabi. Tahu usah di sini. Ada kalimat sir di situ, anta falaisa minni, kau bukan golongan kami, kau bukan umatku. Cari tempat lain yang kira-kira tidak ada orang Islam di situ, carilah di situ. Jangan gabung dengan orang Islam, umatku, karena engkau sudah kucoret dari umatku. Nah, itu maknanya. Maka Imam Malik mengatakan orang yang mampu berkorban tapi tidak berkorban, dia berdosa, karena hukumnya wajib. Dari dua dalil itu, Al-Quran dan hadis. Tapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkad, mendekati wajib. Begitulah pentingnya ibadah korban bagi yang mampu. Dalam keterangan para ulama, seandainya Bapak Ibu di awal Zulhijjah itu lahir anak kita, sunnahnya 7 hari setelah lahir akikah. Uang ada, beli kambing 1 ekor cukup. Tapi bertepatan dengan bulan Zulhijjah awal akan datang Idul Adha, berkorban. Maka jumhur ulama sepakat dari hadis-hadis Rasulullah, tinggalkan akikah, berkorbanlah. Bagaimana Ustaz? Sebagian kami ada yang melaksanakan kurban akikah itu tertumpang dengan korban. Kan begitu Bapak Ibu. Ada yang terjadi di masyarakat. Saya ini satu kambing ini akikah ini. Tolong yang akikah ini nanti dipotong, digabung dengan daging-daging korban.
dia tidak mendapatkan keafdolan ibadah di bulan Zulhijjah. Karena tidak ada ibadah di bulan Zulhijjah waktu masuk Idul Adha kecuali 2 ibadah. Yang pertama haji, yang kedua berkorban. Kalau dia tinggalkan korban, dia utamakan akikah, dia tidak mendapatkan afdolnya amal ibadah, maka dia rugi. Yang diutamakan itu adalah berkorban. Boleh akikah itu ditunda kapan kita mampu menjelang dia, selama dia masih anak-anak. Begitulah pentingnya kedudukan ibadah korban di bulan Zulhijjah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali tentang hikmah bagi yang beribadah korban? Nah, ini Bapak Ibu khusus yang peserta korban. Apa yang Bapak Ibu dapat setelah ikut korban? Apa yang dapat? Nah, ada keutamaannya. Dalam kitab Mishkatul Anwar itu mengkaji tentang hakikat daripada ibadah korban. Pertama, ibadah korban itu hakikatnya adalah ujian iman. Ujian iman Bapak. Dari mana dasarnya? Dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Buka dalam surat As-Saffat ayat 102, 103 dan seterusnya. Bercerita Allah tentang kisah Nabi Ibrahim menyembelih anak kandungnya Ismail. Sebagian umat Islam ada yang punya suatu mindset pikiran bahwa Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Ini perlu diluruskan. Tidak ada dalil, tidak ada ayat, tidak ada Al-Quran atau hadis yang mengatakan Allah memerintahkan Ibrahim memotong anaknya. Tak ada. Saya pernah ditanya oleh satu mahasiswa Politeknik Kalteng. Ketika saya berceramah, beliau menganalisa sendiri terjemahan Al-Quran. Ustaz, kalaulah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kita memang yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa dalam surat As-Saffat ayat 102 kisah Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anak kandungnya Ismail? Apapun alasannya Ustaz, tapi itu adalah pembunuhan. Itu perintah untuk membunuh anak. Apakah dalam bahasanya udhiyah atau menyembelih? Ujung-ujungnya kan untuk menghilangkan nyawa manusia. Kok tega-teganya Allah menyuruh Rasul Nabi Ibrahim membunuh anak kandungnya sendiri? Ini pertanyaan kritis dari seorang mahasiswa. Kan memang selama ini kan banyak orang memahaminya seperti itu, seolah-olah Allah yang menyuruh Ibrahim memotong anak kandungnya Ismail. Padahal tidak. Dari mana alasannya Ustaz? Dalam kitab Mishkatul Anwar, sebelum Nabi Ibrahim punya anak Ismail, menikah dengan monogami, satu istri namanya Sarah, menikah dengan Sarah, tidak punya anak. Saat tidak punya anak itu, Nabi Ibrahim amat mendambakan seorang anak yang beliau sangat-sangat ingin sekali untuk ada keturunan melanjutkan perjuangannya, penyambung sejarah, pelanjut cerita. Tapi tak dapat juga. Saat beliau menyembelih
1000 ekor kambing, 500 ekor sapi, dan 300 ekor onta. Beliau dipuji oleh umat, oleh kaum. Ya Nabi Allah, alangkah dahsyatnya engkau menyembelih hewan ternak. Sebanyak ini engkau berkorban. Nabi Ibrahim sebagai manusia biasa dipuji. Naiklah beliau. Ya, merasa senanglah, tapi dengan tantangan. Kata Nabi Ibrahim, hai kaumku, jangankan binatang ternak, harta yang kumiliki, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku 1 orang anak saja, dan aku diuji untuk membunuhnya, menyembelihnya, memotongnya, aku potong tuh anak. Wah, itu biasanya orang kalau lagi tak punya berjanji seperti itu. Betul tak? Betul tak, waduh? Kalau orang tak punya, janjinya banyak. Kalau orang belum jadi, janjinya banyak. Betul? Nah, setelah jadi, itu Bapak Ibu bukan kita saja, watak manusia secara umum. Menjelang dapat, menjelang jadi, janji banyak. Bapak Ibu, kalau saya jadi, Pak, kita akan tegakkan sholat berjamaah. Jadi tak pernah ada masjid lagi, ya kan? Kita akan buat masyarakat ekonominya bagus. Jadi lupa janji. Besok kalau saya menang, makan siang gratis. Janji tak? Janji. Sekarang dituntut, bukan untuk tahun ini, tahun 2029. Itu pun mesti dikaji ulang. Memang begitulah. Yang bodoh itu kita, yang mau temakan janji. Nabi Ibrahim itu bukan berjanji sama manusia, berjanji kepada Allah. Maka janji itu namanya nazar. Kalaulah Allah beri aku 1 anak dan aku disuruh untuk memotongnya, aku tunaikan itu. Karena memang belum punya anak. Rupanya qadarullah, berjalan waktu, Nabi Ibrahim poligami. Menikahlah dengan 1 perempuan namanya Hajar. Singkat cerita, diizinkan Allah punya keturunan, diberi nama Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Saya potong ceritanya ketika Nabi Ibrahim sudah bertahun-tahun punya anak, dan anak sudah mendekati masa-masa memasuki remaja. Dari anak-anak kanak-kanak dekati remaja, saat sayang-sayangnya, banyak harapan yang akan tertumpah kepada anak. Amat sangat mencintai anak. Semata wayang dari Siti Hajar, bermimpilah beliau, ya bunayya, inni ara fil manam, wahai anakku, aku nampak dalam mimpi memotong engkau, menyembelih engkau. Karena dulu pernah berjanji. Ragu Nabi Ibrahim, ulang lagi mimpi itu. Kemudian Nabi Ibrahim yakin. Kenapa yakin? Akhirnya tidak mungkin setan masuk dalam mimpi. Sebab Rasul-Rasul Allah mimpinya adalah wahyu. Sama seperti Nabi Muhammad pernah bermimpi mendengar suara terompa Bilal bin Rabah di surga. Itu wahyu. Itu berita kebenaran bahwa Bilal bin Rabah memang sudah dijamin Allah masuk surga. Bukan mimpi bohongan. Nabi Ibrahim juga bermimpi
mimpi beliau adalah wahyu dari Allah setelah hilang keraguannya. Nah, timbullah pertanyaan, apakah Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah memotong anaknya Ismail, atau Nabi Ibrahim memenuhi janjinya kepada Allah? Jadi Allah tak pernah perintah Ibrahim, Ibrahim yang berjanji. Allah hanya mengingatkan, hai Ibrahim, kalau bahasa kitanya, ingat janji kau. Kalau kau punya anak, kau potong, sekarang tunaikan. Sanggup tak? Mana kau lebih cinta kepadaku atau cinta kepada anakmu? Ini namanya ujian iman. Diujilah Nabi Ibrahim, benar tak dia mencintai Allah, atau dia terlena dengan sayangnya kepada anaknya Ismail. Ujian ini amat berat, dan tidak semua orang diuji seberat itu. Ibu-ibu kalau nanti bermimpi menyembelih suami, lalu ngomong sama suami, bang, aku mimpi seperti mimpi Ibrahim. Apa mimpimu, mak? Memotong engkau, bang, suamiku. Kurang ajar kau, mak. Mati dulu laki kau, jangan dulu kau. Tidak sama mimpi kita dengan mimpi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim sebenarnya yang berjanji, Allah meminta janji itu ditunaikan. Jadi bukan Allah kejam, bukan Allah menyuruh membunuh orang, tidak. Nabi Ibrahim yang terlanjur telah bernazar, berjanji kalau punya anak akan dipotong anaknya sendiri. Itu sebenarnya. Maka hikmah yang pertama ibadah korban itu adalah ujian iman. Kalau dibawa kepada diri kita, Bapak Ibu, sekarang tak perlu lagi kita disuruh untuk perintah Allah memotong anak untuk menyembelih siapa. Cukup Allah berikan kepada kita ujian, kau cinta aku atau cinta harta, hubbullah atau hubbul mal. Disinilah kita diuji. Karena Nabi Ibrahim lulus ujian dan tidak ada keraguan untuk menyembelih anaknya, maka Allah ganti dengan kibas atau domba. Maknanya apa? Bapak ibu yang ikut korban lillahi ta'ala, lulus ujian, ternyata lebih cinta kepada Allah dibandingkan harta, maka nanti harta yang bapak ibu keluarkan pasti diganti oleh Allah. Bagaimana Allah menggantinya? Bagaimana Allah mengganti harta yang kita keluarkan? Allah lebih tahu yang terbaik untuk hambanya. Yang jelas, Bapak Ibu, bagi siapa yang belum berkorban, berkorbanlah. Karena ini ujian kecintaan kita kepada Allah atau kepada harta. Betul tak Bapak Ibu? Setuju? Berat tak? Berat. Jangan bilang enteng. 2 juta. Di sini berapa? Berapa ya? 2450. Masya Allah. Termasuk termurah. 2 masjid sudah saya ketemu korban yang paling murah. Dari banyak-banyak masjid saya tanya 26, 27, 26,5, 27,5, ada yang sampai 28. 2 masjid yang 2.450.000. Satu masjid Al-Barokah, satu lagi yang saya ketemu ya. Tadi malam saya ceramah di Masjid Al-Khairat Al-Munawwar di Jalan Cumi-Cumi, Jalan Paus. Saya tanya juga, berapa sini korban Bapak Ibu? 2.450.000. Saya kira itu yang paling termurah di Pekanbaru. Rupanya sama dengan Al-Barokah. Alhamdulillah dapat yang murah daripada kebanyakan masjid. Bapak Ibu, berat.
Kalau ditimbang-timbang, bagus beli HP lagi kan? HP sekarang berapa harga? Standar lah. Mahal betul tidak, murah betul tidak, berapa? Nah, 2,5 kan gitu kan? Sekitar itulah. Seandainya HP bapak ibu, ya, saya yakin yang hari ini pasti punya HP semua, betul? Walaupun nenek-nenek, nenek-nenek sekarang jangan bilang tak punya HP, punya Facebook. Tapi fotonya di Facebook kayak Sarini, Pak. Wah, itulah kelebihan nenek-nenek sekarang tuh. Memang aslinya nenek-nenek, tapi di Facebook kayak Sarini. Oh, cantik, banyak edit-editnya. Pas anak bujang nak ketemu, baru lari anak bujang. Kena pinter banyak. Andaikan bapak ibu punya HP semahal itu, pagi dibanting sama anak umur 3 tahun, pecah, hancur, berantakan, rusak. Kira-kira tak punya HP berapa jam? Gak usah hari lah, saya yakin tak sampai 1 hari. Berapa jam sanggup tak punya handphone? Pagi hancur, siang mungkin lem biru. Tahu lem biru, Pak? Lempar beli baru. Beli baru. Berapa harganya? 2,5 juta. Ada duit? Ada. Datang perintah Allah korban. Ada duit? Tak ada, Ustaz. Ketika korban, gak ada duit. Ketika handphone rusak, emas istri pun dijual. Kalau memang uang tabungan tak ada, emas istri pinjam pula, beko diganti kau. Tapi pinjam untuk emas istri itu digadaikan, dijual untuk beli handphone. Di situ ujian kita, cinta harta atau cinta Allah Subhanahu wa taala. 2. Apa hikmah ibadah korban itu? Qaraba yaqribu qurbanan qarib. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, orang yang berkorban itu hakikatnya, kita di hakikat bukan hukum, bukan fiqh syariat, hakikat adalah orang yang berusaha untuk mencapai kedekatan kepada Allah. Jadi dia berikhtiar supaya dekat dengan Allah. Semakin dia berkorban, semakin dia merasa dekat dengan Allah. Maka kalau ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan Zulhijjah, di antaranya adalah ibadah korban. Sebab itu ulama sepakat ibadah korban itu lebih utama dari ibadah-ibadah menyembelih korban dan menyembelih ternak yang lain termasuk akikah. Karena itu cara mendekatkan diri pada Allah yang paling afdal. Qaraba yaqribu qurbanan, kurban. Mafhum mukhallafahnya, orang yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, hakikatnya dia sedang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sholat ke masjid, walaupun dia tahajud, tapi hakikatnya dalam pandangan Allah dia semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena dia tinggalkan yang pokok di bulan Zulhijjah, haji dan berkorban. Kalau haji okelah, ada kuota dan kemampuan besar. Tapi korban masing-masing kita, keluarga kita mesti kita tunaikan. Nah, semoga ke depan semakin semangat kita berkorban. Ingat, hakikatnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah dekat dengan kita, maka doa-doa kita mustajab. Contoh, Bapak Ibu, kalau kita manggil orang di sebelah tembok, dan di sebelah tembok itu ada tembok lagi, kita panggil dengan suara besar, dengar tak sama orang? Dengar tak? Tidak. Kenapa? Kita dibatasi oleh tembok, maka dia terasa jauh. Bukan kita yang tak bersuara, bukan orang itu yang peka,
tapi ada penghalangnya, yaitu jauhnya kita dari Dia karena ada tembok. Begitu kita dengan Allah. Ketika kita tidak berkorban, ada gap yang membatasi doa kita pada Allah, permintaan kita pada Allah, maka wajar doa kita tidak didengar Allah. Bukan Allah tak kabulkan doa kita, bukan kita tak berdoa, tapi tidak didengar doa kita oleh Allah. Ini hakikat ibadah korban itu begitu. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Paham? Terakhir sebagai penutup, khusus kepada peserta korban. Ini khusus peserta korban yang sudah mendaftar atau yang sudah berniat untuk mendaftar. Satu yang paling pantang dalam ibadah korban, yaitu request. Minta. Ini banyak kasus terjadi, uang sudah keluar, tapi hasilnya bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Kenapa? Karena minta. Pak panitia, saya kan peserta korban, ya bisa minta paha sebelah kanan. Nama kita satu. Dari 1 ekor sapi, dan 1 ekor sapi ada 7 orang. Nama kita satu. Tidak boleh. 1 paha itu pemiliknya 7 orang. Minta hati boleh Pak panitia? Tidak boleh. Karena hati itu 1, pemiliknya 7 orang. Kalau mau minta hati, tanya dengan 6 orang. Kalau 6 orang itu mengatakan tidak bisa Bu, ambon yolo, maka dibagi 7 lah hati. Kasus-kasus yang terjadi Bapak Ibu, sedang sibuk-sibuk panitia ngurus ini ngurus itu untuk membantu peserta. Kepala hilang. Mana kepala jami tadi hilang? Siapa bawa? Peserta. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dia makan kepala sapi haram. Karena jatah kita tidak boleh melebihi 3%, sepertiga persen. Bapak Ibu mau tahu enggak berapa sebenarnya jatah peserta itu dari korban? Pernah enggak kita matematikakan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1 ekor sapi normalnya dan biasanya, yang normal maksudnya bukan sapi lemosin, bukan sapi wali besar, tidak. Sapi-sapi biasa. Itu setelah ditimbang-timbang dengan tulang, dengan dagingnya, seluruhnya itu lebih kurang bersih beratnya. Di luar kulit dan sebagainya 70 sampai 80 kilo. Nah ini yang biasa nimbang tahu, betul enggak Pak? Betul enggak? Sekitar itu beratnya 1 ekor sapi. Dari 7 kita ambillah bulat saja agar gampang hitungnya. Ambillah 70 kilo. 70 kilo itu pemiliknya 7 orang. Dari 1 ekor sapi, kalau dia namanya ada 1 dari antara 7 orang, berarti punya peserta dari 70 kilo itu berapa kilo per peserta? 10 kilo. Bapak keluarkan duit 2.450.000, yang punya bapak dalam 1 ekor sapi itu hanya 10 kilo. Dari 10 kilo itu yang boleh kita bawa pulang untuk kita makan itu 1/3 dari 10 kilo. 1/3 dari 10 kilo itu berapa untuk kita? 3,333 kilogram. 6,6 kilo itu punya masyarakat.
punya masyarakat, bukan punya kita. Kalau kita berkorban karena Allah. Memang begitu hukum dalam aturan Islam. Yang kita punya itu 3,3 kilo. Yang boleh lewat dari itu, kita sudah mencuri daging. Paham Bapak Ibu? 3,3 kilo itu anggaplah dibagi 3 kantong atau 2 kantong. 1 kantong beratnya 1,5 kilo umpamanya, berarti 2 kantong 2 kupon. Kalau 1 kantong itu beratnya 1 kilo, berarti 3 kantong kita boleh ngambil. Dapat kita oleh panitia dibagikan dengan baik-baik, dapat kita 3 kantong atau 3 kupon, atau 2 kupon beratnya 3 kilo lebih. Itu kita mau pulang. Jangan bawa kepala, jangan bawa kaki, tunjang. Pak, saya peserta, minta tunjang silang. Sudah lebih timbangannya dari hak kita, berarti kita makan daging haram. Gak boleh Pak, itu untuk masyarakat kalau kita berkorban. Jadi korban itu bukan untuk kita, untuk orang. Berbagi untuk orang. Jangan berkorban itu berapa untuk saya, gak boleh. Korban itu untuk orang. 6,6 kilo untuk orang, 3,3 untuk kita. Sedikit Pak untuk kita, sepertiga. Jangan merasa kita punya semua. Kadang-kadang minta paha, minta tunjang, minta hati, minta kepala, ditimbang 10 kilo. Aman cilok nama itu, curi. Nah ini Bapak Ibu, hati-hati dalam berkorban. Kadang-kadang kenapa kita berkorban tapi tak dapat barokah, tak dapat ampunan? Karena salah berkorban. Niatkan korban itu untuk ibadah kepada Allah dan prioritaskan untuk kepentingan orang lain, terutama tetangga-tetangga kita. Itulah hakikat dari ibadah korban yang terdapat dalam kitab Mishkatul Anwar, kutipan dari Imam Al-Ghazali. Mohon maaf lahir batin, semoga yang berkorban ibadahnya diterima oleh Allah, dan yang tidak berkorban atau belum berkorban, semoga Allah limpahkan rezeki harta agar bisa ikut berkorban tahun depan atau tahun ini. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.